Halo sobat, selamat datang lagi di channelnya Hati-Hatim. Di topik kali ini saya akan membahas tentang revisi. Apa itu revisi? Apakah revisi sama dengan konsistensi? Apakah revisi sama dengan kompetisi? Nanti saya akan bongkar semuanya tentang revisi. Simak penjelasannya setelah yang ini. Oke saudara, sebelum saya membahas tentang revisi, saya akan menjelaskan dulu tentang konsistensi. Konsistensi yang sudah Anda ketahui bahwa konsistensi di sini itu berat sekali. Orang yang bisa konsisten itu sangatlah berat. Tidak ada satu orang pun yang menyebutkan bahwa konsisten itu ringan dan sangat mudah, itu tidak ada, itu berat. Dan itu bisa dilakukan, walaupun berat itu bisa dilakukan. Nah, yang keduanya adalah kompetisi. Kompetisi adalah kita bersaing dengan orang lain di bidang tertentu. Di bidang A misalnya kita bersaing di bidang A, di bidang B kita bersaing di bidang B. Jadi persaingan ini kita konteksnya itu saling berlomba-lomba, saling kejar mengejar untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Dan kompetisi ini biasanya mereka memegang tentang juara satu, karena ini kompetisi, karena ini pertarungan, karena ini persaingan. Jadi persaingan ini harus kita lawan dengan kerja keras. Nah, itu adalah kompetisi. Dan selanjutnya, apa sebenarnya yang disebut dengan revisi? Revisi di sini ada mirip-miripnya dengan konsistensi. Kalau konsistensi itu dia melakukan sesuatu secara tidak tertarget, jadi terus aja, lakukan aja terus selamanya. Nah, kalau revisi ini kita lakukan secara tertarget. Biar apa? Apa keuntungan revisi? Keuntungannya begini, saya kasih contoh. Seumpama awal-awal kita membuka atau membuat satu video, misalnya kita gugup, kita nggak bisa ngomong, kita malah takut sama kamera. Padahal kita tahu sendiri kamera tersebut tidak ngomong apa-apa dan tidak komen sedikit pun kamera tersebut. Kenapa kita gugup berhubungan atau berhadapan dengan kamera? Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak gugup menghadapi kamera? Dan bagaimana caranya kita bisa bersahabat dengan kamera? Tentunya kita harus bisa melakukan revisi, dalam arti kita syuting secara tertarget. Coba lakukan syuting selama 200 video saja atau 100 video. Nanti lama-lama kita akan merasakan sendiri bahwa perubahan di diri kita dari awal video sampai yang 100 atau yang 200 itu performanya akan beda. Dulu kita gugup, sekarang kita sudah tidak gugup lagi. Dulu kita canggung, sekarang kita sudah tidak canggung lagi. Nah, kalau kita sudah bisa melewati titik target, sampai di mana titik targetnya? Sampai kita tidak canggung, sampai kita tidak gugup. Nah, itu tandanya kita sudah mencapai titik repetisi. Titik sudah melewati repetisi. Setelah itu baru selanjutnya kita belajar berkompetisi. Selanjutnya baru kita belajar berkonsistensi atau konsisten, ya, atau istiqomah. Oke, itu diantaranya. Dan sebelum kita melakukan repetisi, kita tentunya ada hal-hal penting yang harus kita lewati. Tentunya kita harus bisa melawan rasa malas kita. Rasa malas kita ini kita jangan dilawan. Sebenarnya rasa malas ini jangan dilawan. Kalau kita lawan, kita makin males.
Nah, bagaimana caranya? Caranya untuk bisa selalu terus konsisten, untuk bisa selalu action terus, action dan action, kita yang pertama harus punya kemauan dulu, keinginan dulu. Kita ingin melakukan enggak? Nah, kalau kita sudah ingin melakukan, sudah mau melakukan di dalam hati, ini di hati, di dalam ya. Nah, yang keduanya, maka langkahkan kaki Anda, terus langkahkan. Sambil di dalam hati Anda bawa golok. Jadi di dalam hati itu Anda berperang. Saya mau membunuh rasa malas tersebut di dalam hati Anda. Entah itu mau dicincang-cincang, atau mau diinjak-injak, atau itu mau dibanting-banting, itu terserah Anda. Yang penting bagaimana caranya supaya rasa malas itu bisa terbunuh, bisa hilang dengan diri Anda, tentunya dari dalam hati Anda. Itu diantaranya. Dan yang keduanya, sebelum kita melewati tahap revisi, kita yang keduanya tentunya harus punya cita-cita yang tinggi dulu untuk masa depan kita, untuk masa depan anak dan istri kita. Karena ini penting sekali buat kita merintis usaha sekarang, itu akan menentukan nasib nanti di kemudian hari. Oke? Jadi nasib kita itu ditentukan dari sekarang. Sekarang kita ngapain? Di masa depan kita bakal ngapain? Ini terserah Anda, ini terserah kita. Kita mau ngapain sekarang? Orang lain tidak akan ada yang larang. Kita mau sengsara sekarang pun orang lain tidak akan ada yang peduli. Ya, begitu juga nanti di masa depan. Dan kebanyakan orang nanti kalau kita sudah sukses, itu orang lain sebenarnya cuma melihat kesuksesan kita aja, tidak tahu prosedur, tidak tahu awal inti permasalahan, perjuangan awalnya itu tidak tahu. Oke? Nah, jadi kalau Anda melihat orang-orang sukses, Anda harus tahu dulu perjuangannya seperti apa. Jangan melihat mobilnya dulu, jangan melihat rumahnya dulu, jangan melihat style pakaiannya dulu, tapi lihatlah perjuangannya dulu. Oke, setelah Anda lihat, Anda boleh mengikutinya dan nanti Anda akan bisa berpakaian dengan oke, mobil mewah dan rumah tentunya yang layak. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ilmu repetisi ini bermanfaat buat Anda. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman, karena ini penting sekali. Jangan sampai Anda suka nonton tapi Anda tidak like. Berikan yang terbaik kepada bangsa ini dengan cara dukung channel Adati dan jangan lupa share ke teman-teman ya. Oke, terima kasih. Semoga Anda sukses.